Selamat datang di Fisika Seksi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian fisika kita. Hari ini masih cerita tentang listrik dinamis ya. Kalau kemarin kita sudah membahas pengertian arus, I sama dengan Q per T. Kemudian sudah dibahas tentang hambatan listrik. Hambatan sama dengan Rho kali L per A. Kemudian kita sudah mengkaji tentang hukum Newton, V sama dengan I kali R ya. Nah, hari ini kita akan coba membongkar kembali tentang hambatan, bagaimana kombinasi hambatan, rangkaian hambatan, dan aspek-aspek yang berkenaan dengan hambatan. Untuk mempersingkat waktu, akan kita mulai yang pertama kajian kita ya, mengenai rangkaian hambatan. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana sifat-sifat rangkaian kalau dirangkai seri. Mari kita lihat bersama. Rangkaian hambatan jenis pertama adalah dirangkai seri. Ya, perhatikan. Hambatan dirangkai seri artinya beberapa hambatan dihubungkan ya, dengan cara menyambung salah satu dari ujung-ujung hambatan tersebut. Bayangkan ini R1 disambung satu ujungnya dengan R2, R2 disambung satu ujungnya dengan R3, maka R1, R2, R3 dirangkai secara apa? Seri. Atau dengan kata lain, rangkaian seri itu jalannya lurus, satu garis ya. Boleh jadi satu garis mendatar, bisa juga satu garis vertikal. Baik, inilah lebih kurang bentuk dari hambatan jika dirangkai seri. Yang kedua, sifat rangkaian seri adalah pembagi tegangan ya. Hambatan dirangkai seri akan membagi tegangan. Maksudnya begini, kalau ketiga hambatan ini dihubungkan dengan satu sumber, maka nanti potensialnya ini akan terbagi-bagi. Sebagian diberikan pada hambatan 1, katakanlah nilainya V1, seterusnya diberikan potensialnya ke V2, ke hambatan 2, anggaplah nilainya V2, lalu yang berikut kalau hambatannya ada 3 ya, potensial itu sebagian dibagi ke hambatan 3, anggaplah nilainya V3. Itulah makna rangkaian seri pembagi tegangan. Artinya potensial yang dihubungkan ke sumber dibagi-bagi terhadap hambatan yang kita rangkai seri. Bayangkan, dalam hal ini kena 3 buah ya, berarti potensialnya diberikan ke hambatan pertama, diberikan juga ke hambatan kedua dan ketiga, lebih dari 3, jumlahkan berapa banyak hambatan tersebut dirangkai seri. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua ya, arus yang lewat di masing-masing hambatan nilainya nanti sama. Kenapa? Coba bayangkan ini ya. Nanti kalau ada potensial listrik dihasilkan arus mengalir dari kutub yang tinggi atau kutub positif menuju ke kutub negatif. Bayangkan, arus akan melewati hambatan R1, seterusnya dilewatkan pada R2, kemudian berikut dilewatkan pada R3. Karena jalan lintasannya satu, maka arus yang mengalir pada ketiga-tiga hambatan besarnya gimana? Besarnya sama. I pada masing-masing hambatan besarnya sama. Nah, siapa tahu nanti begitu kita menjawab soal kita lupa seri yang sama apanya ya. Perhatikan tulisan. Lihat. Seri huruf depannya S, huruf akhirnya I, maka kodenya begini. Kalau dirangkai seri I pada rangkaian nilainya sama ya. I-nya sama. I-nya terakhir, S di depan, I besarnya sama. Baik, itu cara mengingat kalau rangkai seri arus masing-masing hambatan besarnya sama. Nah sekarang coba
setelah kita tuliskan pembagian tegangan ini, karena arus membagi tegangan, coba kita terapkan hukum Ohm di sana. Ingat kemarin hukum Ohm rumusnya apa? Ohm adalah potensial arus dikali dengan hambatan. Nah, rumus ini coba kita terapkan ke pembagi tegangan tadi. Maka akan kita dapat V ini kita mengalihkan arus pada rangkaian, karena rangkaiannya seri, anggaplah I seri, dikali hambatan, ya, karena V sama dengan I kali R, karena rangkaiannya seri, katakanlah hambatannya R seri, ya. V sama dengan I kali R untuk rangkaian seri, I seri, R-nya seri. Samakan dengan V1, tentu I dikali R, dalam hal ini arusnya I1, R-nya pun R1. Jumlahkan dengan V2. V2 I kali R, dalam hal ini I-nya I2 dikali R2. Kemudian yang ketiga, V3 adalah I ke I3 kali R3. Nah, lebih dari 3, jumlahkan berapa hambatan di rangkaian seri. Nah, sekarang coba kita sederhana. Perhatikan. Pada rangkaian seri arusnya sama, maka dalam hal ini arus masing-masing suku ini bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena besar I-nya sama. Nah, sehingga kalau hambatan di rangkai seri, menghitung R totalnya gimana? Tinggal kita jumlahkan saja. R1 dijumlah R2 dijumlah R3, lebih dari 3, jumlahkan berapa banyak hambatannya di rangkai seri. Atau rumus ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi, jika hambatan di rangkai seri, gunakan operasi sigma atau jumlahkan berapa banyak hambatan tersebut di rangkai seri. Nah, inilah ciri-ciri kalau hambatan dikombinasi dengan cara rangkai seri. Berulang ya. Hambatan di rangkai seri, sifat pertama, hambatan itu berfungsi membagi tegangan. Kemudian kalau seri arusnya sama, lalu bagaimana menghitung R totalnya? Jumlahkan saja berapa banyak hambatan tersebut yang kita rangkai seri. Demikian intisari hambatan di rangkai seri.